kami jemaatmu boleh kembali datang bersekutu berhimpun untuk kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Ini hidup kami Bapa, lawan setiap kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan hidup kami, layakkan kami untuk kami memuji dan memuliakan Engkau. Pagi hari ini kami memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami Bapa, untuk kami membalas kebaikan Tuhan, kasih-Mu dalam hidup kami di sepanjang minggu yang sudah kami lalui Bapa. Kami boleh merasakan begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, dengan berbagai macam permasalahan persoalan hidup yang kami bawa pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami pulang dan keluar dari tempat ini, kami beroleh kemenangan, kami boleh dibebaskan Tuhan. Kami membawa sukacita daripada Engkau saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawat kami, memberkati setiap hidup kami Bapa, memberkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan, sehingga ibadah kami adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami saat pagi hari ini hanya di dalam nama satu, nama yang heran dan ajaib, Tuhan Yesus yang berkuasa. Semua umat yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebab pagi hari ini kami menyembah Engkau Tuhan, sebab begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau yang mengorbankan nyawa-Mu, Engkau yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kami Tuhan. Dengan darah-Mu yang mahal, dengan kasih-Mu yang begitu besar, kami ada saat pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, katakan hanya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama
sembah. Haleluya. Hidupku ku mau. Sekali lagi katakan jemaat Tuhan, Engkau ku sembah. Engkau ku sembah Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang terindah dalam setiap hidup kami Tuhan. Sebab kami mau tetap menyembah-Mu. Haleluya. Bapa mulia seumur hidupku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang hidup. Haleluya. Shalom. Shalom. Masih belum kompak dan kurang semangat. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita bersyukur pagi hari ini kita ada. Sebab kita memiliki Tuhan Yesus yang baik. Amin. Seberapa banyak engkau yang percaya dan mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Lambaikan tanganmu. Sebab kami Tuhan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebab Dia Tuhan Yesus yang mati, Dia yang bangkit, dan Dia Tuhan Yesus yang hidup selama-lamanya. Amin. Katakan kepada kanan kiri dan muka belakangmu, Tuhan Yesus itu baik. Berikan salam dan senyum yang terbaik. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Sebab Dia mati bagiku dan Dia bangkit bagiku. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau mati buat setiap kami. Haleluya. Katakan sama-sama.
dengan sungguh-sungguh. Dia sangat baik, Yesus. Dia baik, Engkau sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat Amin. Yesus. Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus. Dia baik bagiku. Bapak Ibu, saya mau melihat seberapa banyak engkau yang mengalami kebaikan Tuhan. Lambaikan tanganmu. Percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk saling berhadapan. Boleh berhadapan kanan kiri, boleh berhadapan muka belakang, boleh. Yang tidak dapat pasangan menghadap ke sini juga boleh. Siap? Ayo berhadapan. Adep-adepan, nggak ngerti berhadapan. Ayo anak-anak muda. He is so good. Tunjuk depanmu. He is so good to Ya. me. Tuhan Yesus itu baik loh buatmu dan buat saya. Katakan. He is so good to Tunjuk. you. Tunjuk orang-orang yang ada di sebelahmu, di depanmu. Katakan dengan iman bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik lagi. He is so good to Tuhan you. Yesus itu baik. He is so good to me. Jesus. Yes. He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus. He's so good to Yes, katakan. He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Lagi ya. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. Katakan, He's so good to you and me. Amin. Senang-senang dunia bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kami persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Bapak Ibu mempersiapkan persembahan bagi pelayan pembawa kantung persembahan. Kami persilahkan. Amin. Memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Haleluya. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Bersama Yesus kami siap menghadapi.
percaya dengan iman, beres kabeh. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hidup kami pagi hari ini. Karena kami percaya bahwa hanya di dalam Engkau ada jawaban hidup kami Tuhan. Setiap apapun masalah yang kami bawa pagi hari ini, bersama dengan Engkau semuanya kami dapat melewatinya Tuhan. Dengan segala keadaan apapun hidup kami, pagi hari ini kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan Yesuslah satu-satunya pengharapan kami. Dan kami mau tetap berkomitmen Tuhan bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus dalam hidup kami. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, apapun yang terjadi Tuhan, biarlah sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap hidup kami Tuhan. Waktu kulimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan,
kami bersyukur, berterima kasih Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh dahsyat, sungguh luar biasa kasih-Mu, kemurahan anugerah, pertolongan dan penyertaan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dari hari ke hari damai sejahtera-Mu telah mengawali kami. Sampai hari ini Tuhan memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu. Kami telah memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Tibanya kami akan menikmati Tuhan Yesus kehadiran-Mu melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan firman Allah. Sucikan telinga kami untuk mendengar, pikiran kami fokus kepada hati terbuka untuk firman Allah. Sehingga Tuhan kehadiran kami saat ini kami boleh mendapatkan jamahan jawaban lawatan dari Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus menyucikan ruangan ini dan sekitar ruangan. Tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima firman Allah dengan iman. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua baik, bahagia. Betul bahagia? Saya lihat wajah-wajahnya. Ya, orang bahagia dan orang susah itu sama tidak? Orang bahagia wajahnya ceria, sumringah basa Jawa ni. Tetapi kalau tidak bahagia wajahnya ketekuk-tekuk saudara ya. Tahu ketekuk-tekuk saudara. Nah, saudara orang Kristen harus selalu berbahagia. Mau bahagia pada hari ini, kita akan nikmati firman Tuhan. Mau bahagia? Oh, kurang semangat. Kita akan nikmati firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Wahyu pasal 1 ayat 3. Lukas pasal 11 ayat 28, Wahyu pasal 1 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Ya, saudara tadi mau bahagia dan inilah firman-Nya. Sudah ketemu semua? Masih ada bawa Alkitab? Tolong angkat Alkitabnya yang bawa Alkitab. Oh puji Tuhan, masih banyak. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekali lagi, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Wahyu pasal 1 ayat 3. Wahyu pasal 1 ayat 3. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Ingat saudara, kalau waktunya sudah dekat berarti selalu siap-siap. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan tadi, ya, saudara, ini adalah perkataan Yesus. Ayat ini menekankan tentang kebahagiaan. Menekankan bahwa bahagia yang sejati, bukan bahagia buatan atau palsu. Ya, jadi kebahagiaan yang sejati itu bukan hanya saudara percaya Yesus, saudara percaya Yesus, beribadah, bergereja, berjemaat, terhubung dengan Tuhan Yesus. Tetapi ayat ini
kunci untuk hidup berbahagia, mengalami kebahagiaan sejati, yaitu pertama, mendengar. Apa yang didengar? Firman Allah, bukan yang lain. Yang kedua, memelihara. Memelihara itu artinya melakukan. Mau bahagia? Haleluya. Saudara, jadi di sini berarti bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi melakukan firman Tuhan dan menghidupi firman itu dalam hidup sehari-hari. Nah, kalau mendengar gampang, saudara. Percaya gampang. Bagaimana melakukan dan menghidupi firman itu dalam hidup sehari-hari. Berarti kita berjalan dalam firman, hidup dalam firman, tinggal dalam firman. Dan firman itu merupakan satu pedoman hidup, dasar hidup. Tidak ada lagi yang lainnya. Setuju apa tidak, saudara? Yang setuju pasti bahagia. Saudara kasih, dalam pembacaan firman Tuhan tadi ada 3 hal, 3 kata. Yang pertama, berbahagia. Yang kedua, mendengarkan. Yang ketiga, melakukan firman Tuhan. Singkat saudara, saya sampaikan satu persatu. Berbicara tentang berbahagia, itu merasa senang dalam hidup. Jadi orang Kristen itu harus selalu senang. Ya, senang dalam ikut Yesus. Saudara. Ya, enggak boleh susah. Saudara, senang. Beruntung. Bahagia itu beruntung. Mujur, saudara. Makmur. Berhasil, sukses dan diberkati Tuhan. Amin. Enak kan bahagia? Loh, kok diem saja? Enak susah atau enak bahagia? Ini yang pertama. Matius pasal 1, pasal 5. Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12. Enggak saya bacakan. Ini, kalau saudara ingin bahagia, di sini firman Tuhan, ayat ini Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12 adalah khotbah Yesus di bukit. Khotbah Yesus. Yesus menyampaikan firman Tuhan. Ada berapa bahagia? Loh, pernah baca ayat ini? Enggak pernah. Ada berapa bahagia ayat ini? Ada 9 bahagia. Saudara, siapa saja yang bahagia dalam ayat ini, saudara? Dalam ejaan lama disebut rendah hati. Siapa yang masih punya Alkitab ejaan lama? Saya masih punya. Alkitab saya yang pertama saya punya tahun 1974 sampai sekarang ada. Masih ada. Itu Alkitab begitu saya baca, terus saya baca. Ya, untuk kami belajar masih ada, itu ejaan lama. Dikatakan yang berbahagia diawali dengan yaitu ejaan lama yang berendah hati. Ejaan baru, terjemahan baru disebut yaitu miskin. Berarti orang rendah hati itu disamakan dengan orang yang miskin, saudara. Miskin di sini apa? Saudara, artinya miskin ini bukan miskin harta. Orang miskin ini adalah satu gambaran yang tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Orang yang tidak punya apa-apa selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Betul enggak? Saudara punya ini. Apa yang saudara tidak dapat? Saudara tidak miliki. Saudara akan berusaha bagaimana cara untuk mendapatkan. Ada sesuatu yang saudara tidak dapatkan dari manusia, dari dunia ini.
tapi yang hanya saudara dapatkan melalui Yesus Kristus. Apa itu saudara? Pengampunan dosa, penebusan dosa, kepemilikan yang minggu yang lalu kita telah dengar, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Amin. Makanya kita berusaha datang untuk mencari, untuk yaitu mendapatkannya. Saya tidak akan semua saya sampaikan, yaitu 9 kebahagiaan ini. Di antaranya yang lemah lembut, murah hati itu tidak medit sebenarnya. Saya pikir murah hati tidak medit saudara, tidak kikir, tidak perhitungan dengan Tuhan. Haus lapar akan firman Tuhan. Suka berdamai, bukan bertengkar, bermusuhan, berselisih, berdamai. Tapi yang terakhir saudara yang saya sampaikan luar biasa. Siapa yang berbahagia di situ? Mereka yang teraniaya, mereka yang dicela, mereka yang difitnah karena Tuhan, karena kebenaran. Saudara, dikatakan yang terakhir, yang berbahagia, yang teraniaya, yang dicela, yang difitnah, berbahagia. Kenapa? Upahmu besar di surga. Mau dicela, dilokno, saudara, ditegur, dinasihati aja sulit. Mau ingin upah di surga, tujuan kita ke sana, saudara. Ya, dicela, difitnah, tidak melakukan sesuatu, dituduh melakukan sesuatu. Saudara, tapi dikatakan berbahagia. Saudara harus menerima dengan kebahagiaan, bersyukur. Upahmu besar di surga. Ini yang pertama. Kalau saudara ingin bahagia, baca itu ada 9 bahagia itu. Yang kedua, saudara, yaitu siapa yang berbahagia di sini? Mazmur pasal 128 ayat 1. Ini masih bahagia ya. Yang kedua, Mazmur pasal 128 ayat 1. Itu dalam pasal itu berapa ayat? Halo? Ada berapa ayat? 6 ayat ya. Itu berbicara mengenai keluarga, rumah tangga. Ada suami, ada istri, ada anak. Kalau keluarga saudara ingin bahagia, suami istri bahagia, anak-anak bahagia, ini. Apa yang pertama? Takut akan Tuhan. Suami takut akan Tuhan, istri takut akan Tuhan, anak takut akan Tuhan. Tidak akan neko-neko, tidak akan macam-macam. Bukan takut sama istri seperti sinetron, suami-suami takut sama istri. Saudara, tidak seperti itu, akhirnya takut saudara sama Tuhan itu apa? Ayub pasal 1 ayat 1. Hidup Ayub saudara. Ya, Ayub pasal 1 ayat 1. Kata apa saudaraku kasih situ katakan? Ayub adalah orang yang saleh. Orang yang benar. Menjauhi segala kejahatan. Segala kejahatan. Segala macam kejahatan. Saudara, adakah orang Kristen jahat? Tidak ada ya. Saudara, dengan tidak sadar, suami mau rajin ke gereja, mau rajin pelayanan, istri enggak, itu jahat loh saudara. Tidak sadar. Jahat itu bukan membunuh, mencuri, rampok, korupsi, tetapi menghalang-halangi orang mau maju ikut Tuhan. Melayani Tuhan. Itu suami, bukan cuma istri. Suami menghalangi, istri menghalangi. Anak-anak mau berajin ke gereja, orang tua menghalangi. Saudara, dengan tidak sadar itu jahat. Akhirnya apa? Mereka tidak rajin ke gereja, tidak rajin beribadah, tidak rajin melayani. Saudara, itu jahat saudara. Ya. Menjauhi segala kejahatan.
Kalau mau bahagia, keluarga, suami, istri, anak-anak takut akan Tuhan. Anak-anak demikian pula. Miris kalau anak-anak Kristen, apalagi anak-anak muda, tidak takut akan Tuhan. Tidak takut akan Tuhan apa? Saudara, dari kata pertama takut akan. Yang kedua, menurut segala yang ditunjukkan, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nurut jalan Tuhan, nurut orang tua. Saudaraku kasih, anak-anak itu akan menyenangkan orang tua kalau nurut orang tua. Di sekolah ya nurut guru, saudara. Miris kalau anak-anak sekolah di sekolah bukan jadi berkat, jadi bahan omongan. Sulit diatur, sulit diarahkan. Yang kena siapa, saudara? Anak sopo itu. Terus yang lebih parah lagi, gereja ndi iku? Sopo pendeta nih? Katut semua. Halo anak-anak muda yang sekolah, jadi anak bandel, enggak nurut guru, suruh kerjakan PR, enggak mau kerjakan. Olahraga enggak mau. Halo? Kok diem saja? Di sini ada enggak? Tidak ada. Anak-anak muda semua, tapi enggak ono sing ngaku, saudara. Kalau sampai hari ini ada yang seperti itu, berhenti atau bertobat. Kalau enggak, saudara, ya, kalau mengeraskan hati, Tuhan yang akan nanti yang hukum. Guru enggak berani hukum, saudara. Selentik aja dilaporkan polisi, kena pasal, saudara. Ini menurut jalan Tuhan, takut akan Tuhan, menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Itu apa? Jalan kebenaran. Saudara, Nuh demikian pula, saudara baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Nuh orang apa? Orang benar, orang saleh, bergaul dengan Tuhan, tidak hidup seperti sesamanya dalam dosa, lingkungannya. Berarti tampil beda. Itu Nuh. Nuh itu hidup di dalam tengah-tengah orang yang jahat, makan, minum, kawin mengawinkan, saudara. Sekarang pesta pora. Ya kalau sekarang mabuk-mabukan, narkoba, sekarang ini miras. Itu saudara, kalau sekarang kita lihat firman Tuhan menjelang kedatangan Yesus, itu akan terulang lagi, itu terjadi dan sekarang sudah terjadi, saudara. Yang saya heran, saudara, cokrik ya, kok orang mau minum, matek loh, saudara, gelem minum. Seperti itu. Bahagia enggak kira-kira, saudara? Halo? Makanya saudara, enggak salah kalau Ayub diberkati 2 kali lipat. Amin. Itu saudara, bahagia itu seperti tadi saya katakan, diantaranya berhasil, sukses dan berkat, diberkati Tuhan. Enggak salah kalau pada waktu Tuhan menghukum dunia ini, Nuh sekeluarga selamat. Itulah bahagia. Yang ketiga, saudara, bahagia. Siapa orang yang berbahagia? Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah dikan yang tidak itu begini, saudara. Tidak. Berbahagialah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik, orang fasik itu orang durhaka, pendurhaka. Lah kok diturut, saudara? Akan membawa suatu penghukuman. Nasihat orang fasik, karena Raja Rehabeam, dia tidak mau nurut nasihat orang-orang tua. Dia nurut nasihat anak-anak muda, kerajaan pecah, hancur. Terus keturunnya selalu terjadi suatu pertengkaran, peperangan. Kenapa? Yang dituruti nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri, saudara, jalan orang berdosa. Sudah tahu orang berdosa tidak mengenal
kasih, tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal Allah. Uripe sak karepe dhewe, Saudara. Orang berdosa itu seperti orang buta. Ya, orang buta. Terus berdiri di tengah orang berdosa berarti orang buta. Ada orang buta nuntun orang buta, kedua-duanya kecemplung jurang. Yang ketiga, singkat saja Saudara, tidak duduk di kumpulan pencemooh, penghujat dan pencela, duduk bersama-sama. Saudara kalau suka duduk orang yang rasan-rasan, saudara akan jadi orang kedua ketiga suka ngerasani. Itu pencemooh, itu ngerasani, ngelek-ngelek uang. Tadi termasuk memfitnah. Saudara pasti akan katut, tidak mungkin tidak katut saudara. Mau bahagia, kok sepi? Baru satu kata loh saudara, bahagia. Ya. Tapi di sini yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, amin. Tidak, orang fasik saudara tolak tidak, orang berdosa tidak, pencemooh tidak. Tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, Ucok, apa kesukaanmu? Makanan kesukaanmu? Apa? Bubur ayam, mie ayam, mie ayam kesukaannya. Supaya saudara nanti panggil dia kasih mie ayam semangkok entek saudara mesti. Kesukaannya mie ayam. Ya, jadi saudara kalau kesukaan tuh umpama satu hari tidak makan tuh kayak ketok-ketok nggih motok gini. Ya kan? Lalu kelihatan terus ingin makan terus. Nah itu kesukaan. Enggak tahu kalau Yotam kesukaannya apa? Bakso. Motone sing lihat pentol ae, di mana-mana pentol, ono bakso mesti ngelirik karena kesukaannya. Nah, kesukaannya adalah firman Tuhan selalu dalam moto ini saudara, dalam mata kita, pikiran kita yang ada adalah firman Tuhan. Itu kesukaannya. Ingat-ingat kesalahan orang lain. Ingatlah firman Tuhan. Yang kedua sekarang, mendengar atau dengar-dengaran. Yakub, kitab Yakub pasal 1 ayat 25. Yakub pasal 1 ayat 25. Kita baca bersama-sama kalau sudah ketemu. Yakub pasal 1 ayat 25. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Mau bahagia? Mendengar dan melakukan. Di sini meneliti hukum, menyelidiki hukum firman Tuhan, saudara, dan bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar, di sini dikatakan untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan. Pasti bahagia. Itu bahagia sejati. Mendengar melupakan berarti mendengar tidak melakukannya. Pertama, orang yang mendengar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, berkali-kali dengar firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukan. Mengapa tidak melakukan? Tidak percaya. Orang Kristen yang tidak mau melakukan firman Tuhan berarti tidak percaya akan firman Tuhan. Saudara baca Keluaran pasal 7 sampai pasal 11. Kisah mengenai siapa?
Halo? Nathan, kisah mengenai siapa? Keluaran pasal 7 sampai 11, kisah mengenai siapa? Tita. Halo? Mengenai Fir'aun. Kisahnya apa? Tulah. Tulah itu apa? Hukuman atau bencana atau wabah. Saudara, dengar firman yang disampaikan oleh Nabi siapa? Musa. Dia datang sampaikan firman Tuhan kepada Fir'aun, bahwa umatku, umat pilihanku, umat perjanjianku harus keluar dari tanah Mesir untuk mempersembahkan, untuk beribadah kepada Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tawar menawar, saudara. Tidak gampang. Tidak gampang, saudara, untuk melakukan ibadah kepada Tuhan. Fir'aun ini yang menjadi penghalang, penghambat, pengacau, saudara. Bahkan penghancur kehidupan kerohanian orang Kristen. Fir'aun. Saya harap jemaat di sini tidak ada roh Fir'aun. Saudara, tidak ada. Saudaraku kasih, disampaikan seperti dia kata, siapa Allahmu, siapa engkau ini? Menyampaikan firman Tuhan diremehkan, disepelekan, tidak dianggap, saudara. Ya, dikatakan sampai berapa kali firman disampaikan? Halo? Berapa kali? 10 kali. Firman Tuhan disampaikan. Fir'aun 10 kali mendengar firman Tuhan, 10 kali menyaksikan melihat mujizat Tuhan, tetapi tidak percaya akan firman Tuhan itu. Berarti saudara tidak percaya karena dia tidak mau bertobat, keras hati. Akhirnya apa, saudara? Hukuman yang mengerikan. Tentu kita tidak mau terima hukuman itu, saudara. Yang kedua, 1 Samuel pasal 13 sampai 15. Kisah mengenai siapa, saudara? Saul. Raja Saul, saudara. Tuhan berfirman kepada Saul. Yang pertama dia harus, yaitu melenyapkan orang Filistin. Jadi orang Filistin, saudara, saya sedikit saya sampaikan. Orang Filistin itu sejak Abraham sudah ada. Sejak Abraham sudah ada. Saudara, dan selalu apa? Melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Baik kepada keturunannya, orang Filistin. Di antaranya pada waktu saudara Ishak hidup, orang Filistin mengganggu. Dia menggali sumur, sumurnya ditutup. Melihat Ishak diberkati, dia tidak senang. Itu orang Filistin. Saudara, nah saudaraku kasih dalam Kristus, pertama Saul ini harus berperang dengan orang Filistin, dan pada waktu Saul disertai oleh Tuhan pasti menang dalam peperangan. Amin. Sudah menang dalam peperangan. Filistin itu bukan orang jauh, orang dekat, saudara. Keturunan Ham, anaknya Nuh. Berarti bukan orang jauh, orang dekat. Saudara, orang dekat yang paling dekat siapa? Tubuh kita ini loh. Ada Filistin dalam hidup ini yang mengganggu hidup kita untuk kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan.
Pada waktu mereka berperang, saudaraku, mereka harus menghadap Tuhan membawa persembahan. Dan persembahan ini harus dibawa oleh imam, oleh nabi, saudara. Nunggu 1 minggu enggak sabar. Bangsa ini sudah berserak-serak karena musuh sudah dekat. Saul dia bingung. Nunggu Samuel enggak datang-datang, akhirnya apa? Sudah, bawalah persembahan, buatlah yaitu mezbah, buat persembahan, kita menyembah Tuhan, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Selesai membawa persembahan, yaitu Samuel datang. Melakukan hal-hal yang tidak patut dilakukan, tidak seharusnya dia lakukan. Akhirnya apa, saudara Samuel? Kenapa kamu melakukan itu? Lah kowe kok enggak teko-teko, ini bangsa sudah ketakutan semua. Saudara, sulit dinasihati, ditegur, sulit ditegur, ngelak. Jadi sudah salah dan melakukan pelanggaran firman. Jadi tidak gampang orang menerima teguran nasihat, saudara. Dia mengelak. Yang kedua, saudaraku kasih, dia suruh berperang lagi dengan orang Amalek. Firman Tuhan, basmilah orang. Mengapa Tuhan seperti itu? Karena orang Amalek ini begitu jahat dan kejam. Dia menyerang musuh pada waktu musuh ini tidak berdaya. Ya, dilenyapkan. Tuhan katakan basmu dia, dibasmi semua, dilenyapkan semua ya. Berarti termasuk harta benda dan kekayaan. Berangkatlah mereka berperang, menang atau kalah, saudara? Menang. Tuhan katakan semua harus dibakar, dibasmi dan dilenyapkan. Ternyata, saudara, ya, yang gemuk-gemuk, untung yang jadi gemuk ya, aku makanya pengen gemuk, saudara, supaya tidak dibasmi, saudara. Jangan tersinggung yang kurus-kurus, saudara ya. Yang gemuk-gemuk, semua sapi, lembu, kambing, domba, unta, termasuk rajanya yang gemuk juga dibawa. Datanglah Samuel, sudahkah engkau melakukan sudah? Sudah kamu basmi semua, sudah. Saudara, kira-kira Saul jujur enggak ini? Roh Kudus tidak bisa dibohongi. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara, orang membohongi saudara itu tahu. Sudah penuh Roh Kudus, saudara melihat wajah orang itu tahu orang ini terhadap saudara bagaimana. Sudah bisa lihat isi hati orang. Kalau Roh Kudus itu seperti itu, tidak bisa dibohongi. Semua iya. Tapi Samuel katakan, ini di telingaku dengar suara kambing, suara lembu, sapi. Oh iya Samuel, ini mau saya bawa untuk persembahan. Saya kira diterima enggak persembahan yang seperti itu? Ini istilahnya begini, saudara memberi kepada Tuhan barang pinjaman. Apalagi pinjaman, saudara, uang di bank titil. Lebih baik saudara tidak usah memberi, saudara. Saudara akan terjerat semuanya itu. Memberi itu, saudara kasih, bukan barang curian, bukan barang pinjaman, tetapi milik kita sendiri. Amin. Haleluya. Apalagi menang judi, menang lotre, saudara. Dulu ada, tolong Pak Pendeta doakan saya. Saya baru-baru di sini, saudara, doakan supaya saya dapat nalu buntutan itu. Saya masang ini, kalau dapat sekian, nanti selain perpuluhannya saya kasih separuh. Nanti saya bilang, maaf ya, dalam nama Yesus bertobat. Saya doakan enggak dapat, saya bilang. Dia sudah menyalahi firman Tuhan. Suruh doakan, saudara. Aku kasih dulu ada, sekarang enggak tahu masih ada yang pasang lotre, enggak tahu. Itu. Makanya di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 3, 22-23 dikatakan, mendengar itu lebih baik daripada persembahan korban. Mendengar. Ya, lebih baik mendengar dengaran daripada memberi persembahan. Saudaraku, orang yang memberi persembahan belum tentu dengar-dengaran, seturut dengan firman Tuhan maksudnya. Tapi orang yang dengar-dengaran dia suka berkorban. Sepi, saudara. Bicara tentang berkorban, sepi, saudara. Nah, saudara, akibatnya apa Tuhan? Akibatnya apa, saudara? Akibat tidak dengar-dengaran,
Saul ditolak jadi raja. Dipecat jadi raja. Dan sudah tahu keturunannya, anak cucunya, tidak ada seorang pun yang menjadi raja pejabat. Akibat perbuatan orang tua, karena tidak dengar-dengaran. Akibat perbuatan kakek nenek, saudara yang menanggung akibatnya anak cucu. Halo? Ditolak. Akhir hidupnya apa? Dia berdoa juga ditolak, tidak didengar. Bukan sebagai ditolak sebagai raja, juga doanya ditolak. Akhirnya apa? Hidupnya kalau doa ditolak saudara. Doa ditolak, dukun berjalan. Betul enggak? Masih ada yang pergi ke dukun? Orang pintar. Berdoa enggak dijawab, enggak sembuh-sembuh, enggak berhasil. Usaha saya kok sepi, pergi ke dukun. Itu Saul. Saul loh saudara, bukan saya yang ngomong saudara. Ini Saul, baca firman Tuhan itu. Akhirnya apa? Hidupnya begitu pahit. Dan akhir hidupnya bunuh diri tragis. Akibat tidak dengaran. Pertama Fir'aun, kedua Saul. Sekarang yang ketiga, bagian ketiga. Mendengar dan melakukan pasti bahagia. Mendengar dan melakukan pasti bahagia. Mendengar dan melakukan pasti bahagia. Berhasil dan diberkati Tuhan. Percaya? Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Kisah mengenai siapa? Abraham atau Abram. Abram mendengar firman Tuhan, dia tinggal di Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu sekarang itu ada di Iran dan di Irak di situ. Firman Tuhan isinya apa? Keluarlah kamu dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah orang tuamu. Keluar. Artinya apa? Pisahkan. Abram jawab, jangan Tuhan, saya sudah enak di sini. Abraham pada waktu di Ur-Kasdim sebelum menerima panggilan ini, Abraham ini jadi orang kaya loh sudah. Mapan saudara. Ya, dalam penyelidikan, kita menyelidik dalam hidup Abraham, itu, saudara punya pegawai 300 orang. Berarti kalau sekarang seorang pengusaha, kalau dulu petani, peternak saudara. Tuhan katakan keluar, tinggalkan semua. Negeri saudara, apa itu negeri? Adat istiadat. Adat istiadat. Bukan budaya saudara. Seperti adat istiadat orang Parisi, orang Yahudi. Memelihara hari tertentu, bulan-bulan tertentu. Percaya pada hari-hari yang tertentu, ini hari baik, hari tidak baik. Sanak saudara apa? Saudara daging. Hubungan daging. Matikanlah daging, perbuatan daging tidak akan masuk surga. Tuhan mau pilih, mau pakai Abraham, dari Abraham akan turun temurun anak cucu akan turunlah nanti janji Tuhan yaitu Mesias. Tapi mereka harus keluar terlebih dahulu. Orang tuamu apa? Kepercayaan. Kepercayaan orang tua menyembah berhala. Saudara yang hadir di sini, mumpung saya ingat, adakah nenek moyang saudara belum percaya menurunkan ilmu, saudara mendapat turunan itu? Ada di sini? Ini orang tua. Mungkin ada jimat diturunkan. Adakah di sini sudah mendapat turunan itu? Mau bahagia, diberkati Tuhan? Buat semuanya. Tegas saudara dalam keselamatan itu. Nah, di sini saudara. Dan saudara kasih mereka dengar firman Tuhan, tidak nunggu mikir-mikir, tunggu 1 minggu Tuhan tak mikir dulu, tidak. Begitu mendengar firman Tuhan dan dia melakukan firman Tuhan.
Itu namanya apa? Dengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan, meresponi firman Tuhan. Itu namanya iman. Beriman, saudara. Sudah baca Kejadian pasal 13 ayat 1. Dikatakan mereka pergi tinggalkan Ur Kasdim. Dan apa yang terjadi? Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emas. Kaya raya. Diberkati Tuhan karena dengar dan lakukan firman. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Dengar lagi firman Tuhan. Apa firman Tuhan dalam ayat itu? Bawalah, aku minta anakmu yang tunggal. Bawalah ke bukit, ke tempat yang akan kutunjukkan. Persembahkanlah kepadaku. Persembahan zaman dulu itu dibeleh, dipotong, saudara. Dipotong-potong, dibakar. Yang diminta satu-satunya, anak tunggal satu-satunya. Diminta oleh Tuhan untuk disembelih, untuk dibakar. Abraham bilang, oh Tuhan jangan ini Bo, yang lainnya saja. Aku punya lembu sapi, punya domba, Bo, itu saja tidak. Begitu dia mendengar firman Tuhan, dikatakan, dengar firman Tuhan, ambil anakmu yang tunggal, persembahkan, saudara. Dia lakukan itu. Itu namanya iman. Dia persembahkan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara baca dalam ayat itu selanjutnya. Maka dikatakan pada waktu dia mau memotong, mau menyembelih. Dia kata ada suara Abraham, jangan apa-apakan. Sekarang aku tahu bahwa engkau lebih taat kepadaku, mendengar suaraku daripada engkau mengasihi anakmu. Anak dikasih. Tapi taat kepada Tuhan itu perlu, saudara. Maka aku bersumpah, aku memberkati engkau. Diberkati bukannya cukup tapi berlimpah-limpah. Saudara, berlimpah-limpah, dan berkat itu yang berlimpah-limpah itu, saudara, dikatakan janji Tuhan akan dinikmati oleh anak cucu Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Saya dan saudara anaknya, betul? Berarti Abraham itu bapak kita anak-anaknya. Berarti seorang anak itu niru kehidupan bapak. Turun kepada anak saudara. Apabila saudara membaca ayat itu, Roma pasal 4 ayat 20 ya sampai 25. Dikatakan karena Abraham dia percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan bukan hanya kepada Abraham tetapi kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kepada anak cucunya Tuhan memperhitungkan, termasuk saya dan saudara. Galatia pasal 3 ayat 29 ayat 13. Saudara, ya, dikatakan karena kita percaya Yesus maka yaitu kita ini keturunan Abraham. Ayat 13, Yesus yang membuat saya dan saudara ini memiliki berkat Abraham. Amin. Mau diberkati seperti Abraham? Yang kedua, saudaraku kasih, ya. Yang kedua, Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 12. Kisah tentang siapa di sini? Ishak. Pada waktu Ishak menghadapi masalah yang besar, paceklik, kelaparan, saudara. Ya, Allah berfirman masa-masa sulit, masa krisis, saudara, masa kelaparan. Allah datang kepada Abraham, jangan pergi ke Mesir. Pergilah ke suatu tempat yang kutunjukkan. Dia tinggal di Gerar, saudara. Gerar itu tempat penginapan, saudara. Tempat persinggahan bermalam. Saudara, ya saudaraku kasih, ini saudara perjalanan iman dari tempat satu ke tempat yang lain. Saudaraku kasih, yang sangat menarik ayat 12. Masa krisis dan krisis, Tuhan berbicara tentang apa? Menaburlah engkau, taburlah benih itu.
Maka ditaburlah benih itu. Dalam tahun itu menerima berkat berapa kali lipat? Halo? 10 kali lipat? 100 kali lipat. Haleluya. Haleluya. Mau tabur benih? Mau tabur benih? Mengapa saudara kadang bertanya, penghasilan saya banyak, pemasukan banyak, tetapi kok enggak cukup, selalu kurang. Gali lubang, tutup lubang, kenapa? Saudara tahu? Benih itu tidak saudara tabur tapi saudara makan. Kalau benih dimakan saudara habislah. Itu masalahnya. Penghasilan banyak, pemasukan banyak, tetapi tidak cukup, selalu kurang, bahkan gali lubang, tutup lubang. Benih harus ditabur. Karena benih tidak ditabur ya habislah. Halo? Halo? Kok sepi saudara? Hari ini kok sepi ya? Firman Tuhan ringan atau mantap? Ringan saudara bagi saya. Saudara pernah mengalami, saudara firman Tuhan ini saudara tinggal dimantapkan saja. Yang belum mengalami saudara mungkin saudara merasa dalam hidup ini kok terpojok dan seterusnya. Tidak saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Benih itu ditabur. Mengapa saudara tidak menabur benih? Ditabur janji Tuhan 100 kali lipat ganda. Mengapa benih tidak ditabur? Para petani nanam sebiji jagung, saudara tanam. Tumbuh, menghasilkan apa? 1 ontong. Pernah saudara hitung itu, 1 ontong isi berapa? 1 biji. Tumbuh, ya 1 pohon. Kalau 1 ontong, kalau 2 ontong. 1 ontong itu diperkirakan 200 sampai 300 biji. 1 biji menghasilkan 200 sampai 300. Kalau saudara tabur, kalau tidak ditabur ya habis saudara. Habis. Mengapa tidak mau tabur benih itu? Mengapa saudara? Tidak punya iman. Tidak beriman, maka benih tidak mau tabur. Bahasa umumnya tidak punya nyali atas firman Tuhan ini. Halo? Punya nyali? Punya nyali? Tabur itu benih. Bukan dimakan. Saudara. Ya. Sekali lagi, mengapa saudara tidak mau tabur benih? Karena saudara tidak punya iman, kurang iman dan tidak punya nyali akan firman Tuhan ini. Saudara, berarti kalau ditabur benih diambil, ditabur itu dilepas. Dulu digegem, sekarang dilepas. Mau melepas benih itu? Hari ini janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. 1 Raja-Raja pasal yang ini contoh 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 6. Kisah mengenai apa? Janda Sarfat. Masa kekeringan, masa kritis saudara. Janda Sarfat hanya memiliki tepung 1 karung, 1 karung, 1 gegem saudara. Dia katakan bahwa dia mencari kayu dan mau masak dimakan dengan anaknya. Setelah itu tunggu mati. Sebab tidak ada lagi makanan. Jadi kalau benih itu saudara gegem, kematian yang ada. Mati itu nyumpet, kesumpet, seret, mampet saudara. Elia datang kepada orang janda. Wis gak duwe gak apa-apa. Elia bilang, aku minta air. Kalau air mungkin enggak keberatan dikasih. Setelah dia mengambil, buatkan aku roti bundar kecil saja.
Kenapa Elia tidak datang ke raja? Ke Nabi Obadja? Kok dia datang ke janda? Tuhan yang utus mereka. Untuk apa? Untuk menyatakan kuasa mujizatnya kepada janda ini. Dia katakan, demi Tuhan, Tuhanku, aku tidak punya apa-apa tepung segenggam ini. Sekarang cari kayu, aku akan masak makan dengan anak, setelah itu mati. Elia katakan, buatkan untuk aku. Dengar firman kan? Janda tadi gimana? Begitu dia dengar firman, dia lakukan. Kenapa dia lakukan? Karena punya iman. Dia pulang, dia buat tepung itu. Buat roti. Dan diberikan kepada Elia. Setelah itu buatlah untuk kamu dan anakmu. Ayat 16 saudara baca, kita baca bersama-sama. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-16. Apa yang terjadi di situ? 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Ayo. 1, 2, 3. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Diambil tidak berkurang, diambil tetap ada. Karena dia berikan kepada Elia. Bukan kematian tetapi jaminan luar biasa. Jangan gegem saudara untuk Tuhan. Apa yang didengar, difirmankan Tuhan kita lakukan. Contoh satu lagi saudara. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 7, ayat 1 sampai 7. Mengenai janda. Ditinggal suaminya, suaminya meninggal ditinggali hutang. Kebulet utang. Datanglah kepada Elisa. Kebulet utang bukan cari utang untuk nutup utang. Kebules-bules saudara. Dia datanglah kepada tempat yang tepat, alamat yang tepat, orang yang tepat. Siapa itu? Tuhan Yesus. Dia sampaikan masalahnya. Marilah datang kepada Engkau yang berlelah dan menanggung berat. Amin. Ada beban, ada tanggungan, ada masalah. Masalah apa saja? Ini masalah utang, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Datang kepada Tuhan. Dia utarakan. Lantas apa yang ada padamu? Bukan Elisa bilang, tak weh duit, bayaran utangmu. Tidak. Apa yang ada padamu? Dia ngomong dengan jujur, hana 1 botol minyak kecil. Pulanglah sekarang, tuangkan itu, dituangkan. Kalau minyak itu tetap digegem saudara, tetap jadi itu, tetap utangnya tidak akan kebayar. Karena dibuka saudara, dituangkan. Akhirnya apa? Minyak itu terus mengalir dan mengalir saudara. Semua tempat penuh, amin saudara. Tuangkan, tabur. Setelah penuh dia datang lagi kepada Elisa, sudah sekarang jualah, bayar utangmu dan masih ada lebih. Amin saudara. Janji Tuhan itu bukan cukup tapi berkelimpahan kalau benih ditabur. Amin. Janji itu bukannya untuk Elia, bukan untuk janda Sarpat, bukan janda yang dapat, tetapi pagi ini untuk saya dan saudara. Puji Tuhan, mau bahagia, hidup senang, berhasil, beruntung, saudara, dengar firman dan lakukan firman itu. Dengan tulus hati, percaya firman. Kalau saudara tidak melakukan firman, berarti saudara itu bukan orang beriman. Tidak punya nyali kalau bahasa umum. Tidak mau lakukan firman. Coba lakukan itu. Saudara kasih dalam Kristus, bagi saudara yang melakukan, saudara akan benar-benar percaya firman itu. Saudara luar biasa. Saya tidak mau saksikan. Kalau saksi berkat saudara mungkin saudara tidak senang. Kalau soal ini saudara, saya luar biasa Tuhan Yesus. Luar biasa. Lakukan firman. Ini janji Tuhan untuk saya dan saudara.
saudara. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Jadi saudaraku firman Tuhan bukan hanya untuk kita mengerti, bukan hanya kita baca, bukan kita mengetahui firman Allah, tetapi kita mempercayai firman, kita baca, kita dengar, kita percayai, kita pelihara, kita lakukan firman Tuhan terus menerus saudara dalam hidup ini. Dan janji Tuhan pasti dikenapi dalam hidup kita semua. Ini benih. Perjamuan suci ini benih saudara. Kalau Yesus tidak mati, tidak ditanam, tidak mati, saya dan saudara tidak akan mendapat keselamatan penebusan dosa. Jadi benih itu kalau ditanam harus mati, terus hidup saudara. Yesus demikian pula telah disalib, mati, dikubur 3 hari 3 malam, dia bangkit dan hidup. Saudara percaya? Percaya juga pada firman Tuhan yang saudara baca hari ini. Lakukan firman Tuhan. Kalau saudara yaitu firman Tuhan katakan, opo iyo, Tuhan katakan, ujilah, cobanen. Baru saudara akan merasakan, mengalami. Saudara dikatakan seperti Abraham, mendengar, melakukan, seperti Ishak, ya, seperti janda Sarfat, seperti janda Nabi yang punya utang. Itu bukan isapan jempol, tapi itu firman Tuhan dan kebenaran. Mereka mendengar dan melakukan, luar biasa. Bukannya kecukupan, tapi berkelimpahan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan bukan punya masalah apa, kesulitan apa, keperluan apa. Datang pada orang yang tepat, alamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita hari ini. Haleluya, haleluya. Dalam keadaan apa, situasi apapun tidak akan menghalangi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kasih Tuhan, janji Tuhan dikenapi dalam hidup kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan telah berfirman, menyembuhkan berarti memulihkan, menuntun dalam kebenaran, menuntun dalam hidup saudara bukan kecukupan tapi berkelimpahan, menyelamatkan saudara dari bangkrut, dari kegagalan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tak percaya akan kasih-Mu, janji-Mu, firman yang terjadi dalam hidup ini. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan. Dan angkat tangan saudara, percaya firman Tuhan pagi ini memulihkan saudara, menyembuhkan saudara, menyelamatkan saudara, memberikan jam
yang curang, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Angkat tangan saudara, percaya firman Tuhan. Haleluya. Dan sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Kau berfirman, terima kasih Tuhan menyembuhkan kami, memulihkan kami, menyelamatkan kami. Haleluya. Terima kasih. Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Patut kami bersyukur, berterima kasih Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Engkau telah hadir dalam hidup kami, hadir dalam jemaat yang ada saat pagi hari ini, yang telah datang memuji menyembah Engkau, yang telah menerima penyataan melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memeteraikan firman Tuhan, memampukan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Saat ini semua dilawat oleh Tuhan. Mereka yang menghadapi permasalahan hidup, tantangan hidup, beban hidup, kami yakin dan percaya firman-Mu adalah tuntunan hidup, pedoman hidup, membawa kebenaran, membawa Tuhan bukannya kecukupan tapi berkelimpahan, sehingga hidup mereka berbahagia, beruntung, Tuhan berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi. Demikian pula pada saat ini kami dihadapkan dengan perjamuan kudus. Oh Tuhan, mengingat kembali Yesus telah mati di salib untuk menebus dosa kami. Engkau mati untuk kami supaya kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Bahkan Engkau telah dikubur 3 hari 3 malam dan Engkau bangkit dan hidup. Kebangkitan-Mu membawa suatu pengharapan yang pasti, keselamatan yang pasti. Janji Tuhan digenapi, Tuhan di muka bumi ini kami mendapat kehidupan. Setelah itu kami mendapat hidup yang kekal selama-lamanya. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan kami. Ajar kami Tuhan Yesus nanti hidup dalam kerendahan hati. Demikian pula Tuhan menerima perjamuan kudus dengan iman bahwa ini adalah tubuh-Mu dan darah-Mu. Sehingga Tuhan Yesus janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Mengingat kembali perintah Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Yesus kepada seluruh dunia Tuhan, bahwa Yesus satu-satu juru selamat dan penolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula para pelan-pelan perjamuan kudus. Tuhan Roh Kudus yang membawa mereka untuk Tuhan Yesus melakukan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang termulia. Tuhan, biarlah mereka melakukan dengan penuh hormat Tuhan, penuh tanggung jawab untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berkati roti dan anggur ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Setiap mereka yang makan tubuh Tuhan dan darah Tuhan sakit sembuh, disembuhkan, dipulihkan, baik sakit jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan, yang lemah mendapat kekuatan yang baru, semakin hari semakin semangat, giat di dalam Engkau Tuhan. Beribadah, melayani, memuji, memuliakan Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Demikian pula membawa suatu kehidupan yang pasti, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mau terima perjamuan kudus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berdiri mohon saya sampaikan, ingatkan lagi, anak-anak ambil di sana itu apa maksudnya? Anak-anak diajari, dilatih. Ya, tolong didampingi anak-anak, Pak orang tua. Jadi mereka jangan makan dulu, minum dulu, jadi sama-sama dengan orang tua. Mengapa di sini saya sediakan untuk anak-anak, melatih anak-anak itu untuk ikut perjamuan kudus. Ya, jadi seperti itu.
Puji Tuhan, saudara akan menerima tubuh Yesus, darah Yesus. Setelah itu kita akan makan bersama dan minum bersama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Yesus di tangan kanan saudara, bersyukur, bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah
Sebelum kita makan tubuh Yesus, kita akan dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita makan bersama. Haleluya. Angkat ini cawan dares di tangan kanan di atas kepala saudara. Sebelum kita minum dares, kita akan dengar firman Tuhan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dares dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita minum bersama. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya, rahmatnya yang selalu baru setiap hari dilimpahkan dalam hidup kita. Kita ada ini karena rahmat Tuhan. Kita hidup karena rahmat Tuhan. Kita bernapas karena rahmat Tuhan. Kita bisa beribadah hari ini karena rahmat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Dengan kasih Kristus, Bapak Rudi maju ke depan dan berdoa. Bapak Rudi maju ke depan dan berdoa. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh Yesus, Engkau telah melegakan Tuhan tubuh, jiwa, roh, hati dan pikiran kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman Tuhan ada dan tanam dalam tubuh, jiwa, roh, hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan Tuhan firman-Mu dengan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Oh Yesus, urapi dan berkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Lebih hari Kau lebih jadikan bertambah heran, sehingga juga banyak jiwa yang dimenangkan. Demikian Tuhan akan kesehatannya. Oh Tuhan, oh Yesus, demikian juga anak-anaknya, cucu-cucunya, juga Bu Gembala Tuhan. Kiranya Kau sehatkan Tuhan, Kau berkati Tuhan. Oh Yesus, sehingga Tuhan dapat lebih lagi Tuhan melayani Engkau Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan.
Terima kasih Tuhan, kami telah menerima Tuhan, oh Tuhan, darah dan daging-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, semuanya ini Tuhan, segala masalah, segala problem Tuhan, oleh karena darah daging-Mu Tuhan, kami lepaskan dan kami hancurkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam darah Yesus keluar dan tidak akan kembali lagi. Oh Yesus, sehingga yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Tuhan Kau berikan penghiburan. Oh Yesus, sehingga Tuhan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh doa dan pemohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kami persilakan untuk kembali duduk. Kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan perjamuan Tuhan yang kudus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Pelayan kantong persembahan, kami persilahkan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, Kau pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, Kau pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, Kau pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Mohon dengan sabar, ada beberapa pengumuman agak panjang saudara. Saya menyampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, pembangunan rumah Allah, yaitu dalam sama cat samping kanan kiri sudah selesai, sudah tuntas. Oh, enggak ada amin saudara ya. Yang saya laporkan terakhir yang belum ada. Jadi saudara nanti baca di sana, saudara taburan saudara berapa kali ada di sana, pemasukan dan pengeluaran itu ada di papan